Salam sehat Bapak Ibu yang budiman, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Sosiologi untuk Manajer Administratif. Buah karya almarhum DRSI Ketut Weter MM dan saya sendiri Dr. Niputu Tirkawidanti. Buku sederhana ini terdiri dari 16 bab, di mana materinya penulis pertama siapkan semenjak beliau menerima perkuliahan di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1961 sampai 1966. Kemudian penulis 2 modifikasi dan menghubungkan dengan situasi dan kondisi pada era 2000-an. Baiklah, saya akan memulai dari bab 1 mengenai sosiologi dan ilmu pengetahuan, serta bab 2 teori-teori kelompok. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan atau knowledge yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Elemen atau unsur-unsur yang tergabung dalam pengetahuan ini adalah 1. Pengetahuan itu sendiri tersusun secara sistematis, yang kedua, ketiga, menggunakan pemikiran, dan keempat, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau publik secara objektif. Kemudian, hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur pengetahuan yang ciri-cirinya adalah bersifat empiris, didasarkan pada observasi dengan akal sehat, hasilnya tidak bersifat spekulasi. Kemudian bersifat teoritis, bersifat kumulatif, bersifat non-etis, bukan mempersoalkan baik buruknya fakta, melainkan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat suatu yang terdiri dari beberapa sisi, yaitu ekonomi, politik, jiwa sosial, antropologi, dan sejarah. Di mana kalau ilmu ekonomi sudah jelas mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang terbatas persediaannya. Kemudian ilmu politik mempelajari soal kekuasaan, daya upah memperoleh kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan dan lainnya. Dan ilmu jiwa sosial, cabang ilmu jiwa yang ada hakikatnya meneliti perilaku manusia sebagai individu, menyelidiki tingkat kepandaian seseorang, kemampuan-kemampuannya, daya ingatnya, idaman-idaman dan perasaan kecewanya, keberesan jiwanya, dan yang lain. Ilmu ini juga pelatihan pada individu pada kehidupan bersama dan bagaimana pergaulannya, bagaimana pembentukan kepribadiannya, dan sudah jelas ilmu jiwa sosial, ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku individu karena pengaruh situasi sosial. Kemudian ada antropologi
Ya, khususnya antropologi sosial agak sulit membedakan dengan sosiologi. Di beberapa perguruan tinggi kedua sering digabungkan. Antropologi ada 5 lapangan penyelidikan, yaitu yang pertama masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia. Yang kedua terjadinya aneka warna bahasa-bahasa dunia. Ketiga, masalah persebaran bahasa-bahasa di dunia. Keempat, aneka warna kebudayaan di dunia. Dan yang kelima, kebudayaan suku-suku bangsa tersebar di dunia atau zaman sekarang ini. Apabila dinyatakan antropologi memusatkan perhatian pada masyarakat sederhana, sosiologi pada masyarakat modern yang sudah kompleks. Memang, dalam perkembangan sejarah, sejak sesudah Perang Dunia Kedua, antropologi mempelajari masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, terutama masyarakat yang sedang terisolir. Sedangkan sosiologi bergabung dengan memiliki titik tumpu pada unsur-unsur tradisional dan sosiologi pada unsur-unsur modern. Hubungannya dengan sejarah atau sosial, yaitu sejarah memperhatikan peristiwa terjadi pada masa silam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan manusia antar manusia yang menguasai kehidupan tersebut. Ia mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu, serta kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam setiap persekutuan hidup manusia. Untuk menganalisa, perlu juga dipersamakan dengan sifat biologi seperti rasa lapar, sakit, takut, kebutuhan seks dengan perbedaan-perbedaannya, dan bagaimana perubahan serta perbedaannya antar atau dengan hewan di dunia ini. Dan sebagai ilmu berdiri sendiri, yaitu sosiologi baru dikenal sejak abad ke-19 oleh Auguste Comte pada tahun 1789 sampai 1857 untuk menunjukkan sosiologi sebagai ilmu masyarakat yang memiliki disiplin, yaitu rencana pelajaran dan penyelidikan serta larangan sendiri. Jadi sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, atau agamanya, tingkah laku, serta keseniannya yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupannya. Bab 2, teori-teori kelompok. Individu dan masyarakat. Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan berdasarkan pengaruhnya mengadakan perubahan besar terhadap masyarakatnya, dan justru dari unsur ini bahkan individu dapat mengubah masyarakat sekelilingnya. Satu penelitian dari McIver atau penelitian oleh McIver yang didasarkan atas penelitian historis, sosiologikal, ekonomi, dan politik mengenai pembentukan masyarakat secara bertahap sebagai berikut. 1. Ikatan daerah, 2. Ikatan desa, 3. Ikatan kota, dan 4. Ikatan negara. Yang kedua, teori Anderson dan Parker. Kesatuan ekologi atau ecological entities. Yang kedua, kelompok berdasarkan naluri atau manusia atau human groups. Yang ketiga, organisasi atau organization. Yang keempat, lembaga-lembaga masyarakat atau institutional
agencies. Yang kelima, himpunan atau kolektivitas. 3. Teori Charles Cooley. Beliau membagi masyarakat menjadi primary group yang pertama, kedua secondary group atau kelompok sekunder, dan yang keempat teori Laswell atau Kaplan dan Friedricha. Yang pertama kelompok kepentingan atau interest group, yang kedua kelompok kepentingan khusus special interest group, yang ketiga kelompok kepentingan umum atau general interest group. Kelima teori McKeeper dan Page, pembentukan kelompok melalui sifat-sifat hubungan manusia, teritorium atau marga, bangsa, kota atau desa, dan lingkungan. Di mana ia membagi menjadi dua, yaitu pertama kepentingan bersama tanpa pengorganisasi atau lapisan-lapisan masyarakat atau elit, pengelompokan etnik dan lain-lain. Kedua, kepentingan bersama dengan pengorganisasian atau clique, club, semangat pengelompokan primer serta agama dan ikatan karyawan. Kriteria pembentukannya, yang pertama ikatan tradisional dengan kriteria kepentingan bersama, pekerjaan bekerja bersama-sama. Yang kedua, kepentingan sama tanpa pengorganisasian dan kriteria pembentukan, sikap yang sama, perbedaan dengan kelompok lain karena status, kesempatan, dan prestasi. Yang ketiga, kepentingan bersama dengan pengorganisasian dengan kriteria perhatian yang sama, keanggotaan tak terbatas pada hubungan formal. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Elwood, yang keenam, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan lebih sesuai yang telah tumbuh dari satuan biologis. Pertama, dorongan untuk makan, kedua dorongan untuk mempertahankan diri, kemudian dorongan untuk melangsungkan jenis atau sistem atau variasi. Beberapa sifat umum kelompok, mengapa manusia suka berkelompok, yaitu di mana kesukaan manusia untuk berkelompok adalah warisan biologis, juga keinsafan dalam kepentingan bertetangga, motif dalam kepentingan tertentu yang conditioning. Contoh misalnya, bayi tergantung pada orang lain atau dewasa. Conditioning yaitu pengalaman. Maaf. Kemudian oknum dan kelompoknya. Oknum menjadi anggota kelompok, suatu kedudukan atau status atau menjalankan suatu peran sosial atau social role. Dalam masyarakat primitif biasanya didasarkan atas seks, umur, dan keturunan. Dalam masyarakat modern terdapat banyak kelompok yang keanggotaannya terbuka untuk umum menurut kesukaannya sendiri. Perkumpulan olahraga misalnya, kesenian, perkumpulan ilmiah dan lainnya. Sosiabilita, kalau sekarang namanya sosialita ya, di mana kesukaan dan kecakapan untuk bergaul adalah tidak sama pada semua oknum. Kecenderungan untuk agak menyendiri disebut ekstroversi. Bagaimana dengan definisi kelompok? Grup atau kelompok yaitu sejumlah orang yang ada antar hubungan satu sama lain dan antar hubungannya itu bersifat sebagai sebuah struktur. Kemudian bagaimanakah struktur kelompoknya? Suatu rangkaian status-status atau kedudukannya, para anggotanya yang hierarkis atau dari atas ke bawah. Kemudian social role atau peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status tersebut. Dan unsur-unsur kebudayaan atau nilai-nilai, norma-norma, model-model dan sebagainya. Khasiat struktur yaitu yang pertama menjamin kelangsungan hidup atau kontinuitas ketimbang kelompok. Yang kedua meningkatkan pelaksanaan fungsi.
7. Gasfitch. Pendapatan yaitu istilahnya bukan grup tetapi groupment atau pengelompokan. Ya, menurut berbagai kriteria atau ukuran, kelompok dapat dibedakan menjadi yaitu A. Menurut fungsinya, unifungsional atau satu fungsi. Kemudian multifungsional atau beberapa fungsi. Kemudian suprafungsional atau fungsi unggul terhadap kelompok lain. B. Menurut besarnya, kelompok kecil, sedang, besar. C. Menurut kurang atau lebih permanennya, sederhana, kontinu, permanen. D. Menurut iramanya, kelompok perlahan, sedang, cepat. E. Menurut penyebarannya, yaitu jarak jauh, kelompok antar hubungan tak langsung, kemudian kumpulan sewaktu-waktu atau periodik, kemudian kelompok antar hubungan langsung. F. Menurut cara pembentukannya, kelompok yang merupakan kenyataan, kelompok yang didirikan dengan sukarela, kelompok yang diwajibkan. G. Menurut cara maksudnya atau menurut cara masuknya, kelompok terbuka untuk siapapun, kelompok terbuka dengan syarat, kelompok tertutup untuk orang lain. Yang ke-8, teori Ferdinand-Tönnies, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat ilmiah serta bersifat kekal. Sifat hubungan rasa cinta dan hubungan batin yang menang telah dikodratkan. Kehidupan nyata dan organik dalam keluarga, kelompok, kerabat, rukun tetangga, kemudian pertembayan atau Gesellschaft, ya, merupakan ikatan lahir yang bersifat sebagai suatu bentuk hubungan dalam pikiran belaka atau imagination, serta strukturnya bersifat mekanik, umpamanya sebagai sebuah mesin. Dalam hubungan, perjanjian berdasarkan hubungan timbal balik, yaitu ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri. Nah, kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu yang pertama kerukunan atau crowd, di mana kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara atau temporer. Halayak penonton pendengar yang formal atau formal audience, misalnya nonton film, khotbah agama, dan sejenis. Kemudian ada kelompok expressive group, yaitu pusat perhatiannya tidak penting tetapi tujuan sifatnya kerumunan, yaitu kepuasan yang dihasilkan seperti pesta, dansa, dan sejenis. Kemudian ada kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. Alasan karena perasaan hak-hak yang dinyatakan tidak ada rasa adil. Dan yang terakhir kerumunan yang bersifat immoral, ya. Immoral crowds, misalnya orang-orang mabuk, ya. Banyak kita ketahui akhir-akhir ini. Dan kedua, publik, yaitu kelompok yang tidak merupakan kesatuan, ya, yaitu kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Nah, ini publik, di mana interaksi tak langsung, misalnya komunikasi berantai, desas-desus, surat kabar, radio, telepon, dan film. Kemudian ada langsung individu, pemungutan suara pemilu, dan cara-cara pengumpulan publik, cara-cara mendengarkan nilai-nilai sosial atau tradisi masyarakat bersangkutan. Bab 3, sasaran dan metode. Sasaran sosiologi adalah hidup bermasyarakat dan masyarakat. Hidup bermasyarakat
merupakan hidup bersama-sama antara manusia yang satu dengan lainnya, di mana masing-masing orang saling menghubungkan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya, sehingga terselenggaralah adanya tata dalam perhubungan yang mungkin di antara manusia di dalam hidup bermasyarakat tersebut. Masyarakat dalam arti sempit yaitu sekelompok manusia yang menjadi ajang dari hidup bermasyarakat dalam berbagai aspeknya. Sehingga sosiologi atau ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Metode sosiologi dengan kualitatif dan kuantitatif, metode historis dan komparatif, metode historis komparatif, metode empiris, dan metode rasionalistis. Metode adalah alat berupa pengetahuan atau konsep, yaitu struktur sosial, kebudayaan, norma-norma, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial dalam hubungan satu dengan yang lain. Kita lanjut ke bab 4 mengenai institusi cultural dan civilization. Institution. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia sampai saat ini belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dari kalangan para sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah Inggris social institution. Ada yang mencoba menerjemahkannya dengan istilah pranata, ada pula yang mengatakan istilah bangunan sosial. Di dalam buku ini akan digunakan istilah 1. Pranata, yaitu unsur-unsur yang mengatur pri kehidupan atau kelakuan para anggota masyarakat. 2. Bangunan sosial, yaitu menggambarkan masyarakat dari bentuk serta susunannya. 3. Lembaga kemasyarakatan atau social institutional, yaitu kecuali menunjukkan kepada suatu bentuk, juga mengandung suatu pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga itu. Dalam cara Fox-Ways, yaitu kebiasaan, mores, yaitu tata kelakuan, dan custom, yaitu adat. Kebiasaan lebih mengikat dari cara. Tata kelakuan lebih mengikat daripada kebiasaan, dan adat lebih mengikat dari tata kelakuan. Lebih mengikat dari tata kelakuan. DIK, hukuman yang diberikan masyarakat terhadap pelanggar, penyimpang-penyimpang dari norma itu bertambah berat menurut tingkat kedudukan norma itu masing-masing. Semua norma menurut keperluan diberi nama: norma ekonomi dalam koperasi, norma pendidikan dalam sekolah, norma agama dalam masjid wakaf, norma politik dalam kekuasaan, negara, dan pemerintah. Guna lembaga adalah sebagai social control, karena dengan mengetahui orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan bagian pokok dari kebudayaan suatu masyarakat. Custom adalah kebiasaan dari masyarakat. Habit adalah kebiasaan seorang pribadi. Sehingga dimaksudkan norma kemasyarakatan itu oleh masyarakat dikenal, diketahui, hargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan cultural banyak definisi mengenai kebudayaan, berarti bahwa tidak ada suatu definisi yang dianggap tepat untuk merumuskan apa yang dianggap tepat, untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan kebudayaan.
Namun secara umum, termasuk kebudayaan, kesenian, seni tari, dan menurut ilmu kemasyarakatan, kesenian merupakan satu bagian dari kebudayaan. Sehingga kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa dan cipta masyarakat ini, baik yang berbentuk material maupun bentuk non-material. Sedangkan karya, teknologi, dan kebendaan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian rasa adalah karsa, jenis manusia mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, perlu mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Kemudian cipta adalah kemampuan mental berpikir yang menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Jadi, civilization merupakan peradaban atau civilization adalah taraf kebudayaan perkembangan tinggi. Kemudian cultural determinism ialah segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat, ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kita balik ke sosiologi atau social determination, ya, di mana unsur-unsur masyarakat menyesuaikan diri dalam sikap, cara berpikir, dan perilakunya pada lingkungan kemasyarakatan. Kebudayaan merupakan proses lahir, berkembang, dan tumbang akhirnya hilang atau hancur. Kebudayaan dalam sejarah. Lanjut bab 5, proses dan interaksi sosial. Proses sosial ialah cara-cara berhubungan seseorang dengan seseorang, kelompok dengan kelompok, bertemu menentukan sistem bentuk hubungan atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis. Orang saling menegur, berjabatan tangan, saling berbicara, dan seterusnya, yang menghasilkan sugesti, pengaruh, menerima atau menolak dari pandangan-pandangan orang lain, kemudian identifikasi, kecenderungan untuk ingin menjadi sama dengan orang lain, dan simpati atau tertarik. Syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi kontak sosial, di mana orang perorangan atau sosialisasi suatu proses anggota masuk menjadi anggota masyarakat. Orang perorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kehidupan terasing atau terasing ini isolation karena ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial. Cooperation, competition, konflik, dan accommodation, di mana Gilin dan Gilin membagi satu proses of association meliputi akomodasi, asimilasi, dan akumulasi. 2. Proses of dissociation meliputi persaingan, kontroversi, atau konflik. Di sisi lain, Kimball yang membagi menjadi 3, yaitu 1. Oposisi atau opposition meliputi composition dan konflik. Yang kedua, kerjasama atau cooperation atau accommodation. Yang ketiga, differentiation, proses hak-hak dan kewajiban yang diterima oleh orang-orang berdasarkan seks, usia, dan pekerjaan. Ada juga Tenaksu Shibutani, membagi akomodasi dalam situasi rutin, ekspresi mempertemukan dan anjuran-anjuran, interaksi strategis dalam pertentangan, dan pengembangan perilaku massa. Proses interaksi sosial dapat dibagi menjadi 2, 1. Proses yang asosiatif, dan 2. Proses yang disosiatif.
Proses yang asosiatif atau kerjasama atau cooperation merupakan kerjasama spontan atau spontaneous cooperation, directed cooperation, contractual cooperation, traditional cooperation. Di Indonesia ada gotong royong, gugur gunung dalam bahasa Jawanya, kemudian tolong menolong, sambat sinambat. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu 1 kerukunan atau gotong royong atau tolong menolong, 2 bargaining, perjanjian tukar menukar barang dan jasa, 3 kooperasi atau penerimaan unsur baru untuk maksud tertentu, 4 koalisi, kerjasama orang atau usaha yang lebih, dan kelima joint venture, kerjasama dalam usaha proyek. Kemudian kita lanjut ke akomodasi menuju keseimbangan atau equilibrium, bertujuan untuk mengurangi pertentangan penghasilan atau sintese, untuk mencegah meledaknya pertentangan, untuk kerjasama kelompok-kelompok yang berselisih kasta, untuk mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok perkawinan campuran. Bentuk-bentuk akomodasi ini coercion atau paksaan, fisik dan psikologis, compromise saling mengurangi tuntutannya, arbitration menggunakan pihak ketiga, mediation pihak ketiga netral atau damai atau dijadikan penasehat, conciliation mempertemukan keinginan pihak-pihak untuk lebih lunak atau soft, toleration toleran, participation, dan timbul tanpa sadar dan hal ini direncanakan. Stalemate berhati-hati dengan sendirinya, kemudian adjudication di pengadilan. Hasil-hasil akomodasi yaitu akomodir, integration menghindarkan masyarakat dari benih-benih pertentangan, menekan oposisi, koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda, dan perubahan-perubahan lembaga kemasyarakatan. Untuk asimilasi atau assimilation, prosesnya adalah kelompok-kelompok yang berbeda dengan kebudayaannya, pergaulan serta intensif yang membutuhkan waktu panjang, kemudian kebudayaan saling menyesuaikan, tersebut di atas mempunyai cita-cita yang sama, sifat pendekatan pada pihak lain, tak ada halangan-halangan atau hambatan bersifat langsung atau primer, frekuensi interaksi sosial langsung, dan tetap ada kesinambungan pula. Faktor-faktor yang mempermudah asimilasi yaitu toleran, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, perkawinan campuran, unalgamation, adanya musuh bersama dari luar. Beberapa faktor yang menyulitkan asimilasi yaitu perbedaan ciri-ciri badaniah, in-group feeling, dominasi ekonomi. Faktor-faktor umum penghalang asimilasi, toleransi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat atau golongan minoritas, atau contohnya orang Indian di Amerika Serikat, ya. Perasaan takut karena kekuatan kebudayaan yang dihadapi, kebudayaannya lebih tinggi atau sikap superior, perbedaan warna kulit, ciri-ciri badan, in-group feeling, contohnya Indo-Tionghoa, Indonesia asli ganti nama, golongan minoritas, ganggu golongan berkuasa, pangkalan laut Amerika di Jepang, Pearl Harbor, kemudian ada relocative camps, dan ini semuanya menjadi perbedaan kepentingan, di mana asimilasi mengalami perubahan-perubahan dan menjadi alkulturasi. Kita lanjut ke proses disosiatif. Oposisi, struggle for eksistensi, ya tetap dapat mempertahankan hidup. Persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan macamnya, persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan peranan, dan persaingan ras. Fungsi atau tujuannya
menyalurkan keinginan-keinginan individu sebagai jalan penemuan baru, meningkatkan individu, penyaringan, pembagian kerja. Hasil persaingan kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, disorganisasi, perubahan terlalu cepat. Sedangkan kontroversi, persaingan, pertentangan, pertikaian, bentuknya penolakan, enggan perlawanan, menyangkal, menakut-nakuti, surat selebaran atau fitnah, intensif, penghasutan, desas-desus kecewa, rahasia pihak lain yang berkhianat. Tipe-tipe kontroversi ini antar masyarakat atau community, intra-community, struggle dan inter-community struggle. Antagonisme intelektual, oposisi moral, kontroversi atau perang dingin atau Cold War, psychological warfare atau perang urat saraf, kemudian pertentangan atau pertikaian atau konflik, bentuk-bentuk perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan sosial. Pertentangan pribadi, rasial, antar kelas, sosial, politik, interrasial. Akibat bentuk pertentangan ini adalah tambahan solidaritas in group, artinya persatuan. Interaksi sosial meliputi faktor imitasi atau meniru, mendorong orang untuk memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Kemudian perubahan kepribadian individu dan hancurnya harta benda serta hancurnya korban manusia.